Selamat jalan buat almarhumah Lili Wijayanti dan Elsa Laksono yang meninggal di Puncak Artes saat melakukan pendakian. Semoga almarhumah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Dan semoga kita semua ke depan lebih berhati-hati dan senantiasa menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga alam, dan menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga bara di kota. Kang Deddy Mulyadi berbela sungkawa atas meninggalnya dua pendaki di puncak Gunung Papua ya, di Timika sana. Apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana kronologis wafatnya dua pendaki asal Jawa Barat dan Jakarta itu di tengah cuaca buruk musim awal tahun 2025 kali ini. Kita akan ulas selengkapnya, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share terlebih dahulu ya. Baiklah dulur-dulur, seperti kita tahu Indonesia, para pendaki yang sering muncak ke berbagai ketinggian di Indonesia, hari ini kita patut berbela sungkawa atas meninggalnya Ibu Lili, seorang pendaki yang usianya sudah 60 tahun ya. Beliau berasal dari Bandung, dia juga seorang perancang busana. Kemudian Ibu Elsa yang seorang dokter dari Jakarta yang merupakan sahabat karib antara Ibu Lili dan Ibu Elsa ini. Dikabarkan telah meninggal dunia ya, di ketinggian Gunung Kartens, di ketinggian 4000 sekian mdpl, itu karena hipotermia lah, karena kedinginan yang begitu akut, karena cuaca yang begitu buruk, karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk bisa turun atau bisa pulang dengan selamat. Sesungguhnya simpang siur kabar ini sempat beredar, diantaranya dikatakan bahwa kepergian dari tim yang menaiki puncak dari Gunung Kartens ini berjumlah 20 orang dan satu diantaranya ada Firsa Besari. Beliau seorang seniman, seorang penulis, seorang pendaki yang sudah terkenal seantero jagat Republik ini, yang sering mengunggah pendakian-pendakian, kemudian perjalanan-perjalanan, atau juga ekspedisi-ekspedisi, misalnya atap negeri yang berseri di seluruh puncak-puncak di provinsi, di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini. Tetapi kabar itu rupanya keliru dan Firsa Besari hanya naik gunung dengan 3 orang disertai dengan para tim yang berbeda ya dengan Ibu Lili. Kejadian ini tentu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa pendakian ke atas puncak, apalagi Gunung Kartens yang kabarnya konon begitu curam, kemudian bertebing-tebing, dan udara atau badai kadang bisa menerjang kapan saja, dan kemudian situasi dan kondisi medan yang cukup terjal. Bahkan akses untuk naik ke beberapa posnya itu menggunakan helikopter ya, tidak bisa didaki seperti pendakian-pendakian di gunung pada umumnya, karena ia adalah puncak tertinggi di Indonesia. Keselamatan, kemudian persiapan, kemudian peralatan, kemampuan, kemudian ilmu yang harus kita siapkan sebelum kita pendakian. Sekalipun kita juga mungkin tidak bisa menafikan bahwa ketika Allah menakdirkan kita untuk wafat di atas sana, kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa mengelak. Semoga kedua almarhumah ini ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan itu bisa menerima dan sabar menghadapi kenyataan. Dan saya juga akan menyampaikan cuplikan apa yang diunggah oleh Firsa Besari di akun Instagramnya, bagaimana kronologi wafatnya dua pendaki ini ya. Kita akan sambil bacakan.
Yang pertama, Pirsa Besari mengunggah dalam tulisan ini, saya ingin memberikan ucapan bela sungkawa yang terdalam, turut berduka cita atas berpulangnya Bu Lili Wijayanti Pugiono atau disebut dengan Mama Pendaki dan Bu Elsa Laksono. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga Bu Lili dan Bu Elsa diberikan tempat terbaik di sisinya. Itu cuplikan nomor 1 yang disampaikan oleh Pirsa Besari ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin meminta maaf karena baru mengabari perihal situasi Kartens Piramid atau puncak tertinggi Indonesia dengan nama lain Puncak Jaya ini. Karena kami yang berada di base camp Yellow Valley, YP, pun merasa sangat shock dan berduka atas tragedi yang telah terjadi. Saat ini saya dan Furki Sahroni baru tiba kembali ke Timika, Papua Tengah, 3 Maret 2025 setelah tertahan di YIPI terkait cuaca buruk yang berdampak pada lalu lintas helikopter ya. Satu-satunya akses resmi ke YIPI untuk saat ini adalah helikopter. Kondisi kami alhamdulillah stabil, begitu kata Pirsa Besari. Dan Pirsa Besari ini selalu mengabadikan setiap perjalanan naik puncaknya ya, dengan nama ekspedisi Atap Negeri, kemarin terakhir di Sulawesi atau di mana gitu. Kemudian di poin yang ketiga, untuk kronologi saya rasa tidak perlu banyak menjelaskan karena sudah banyak sumber berita kredibel yang memberikan informasi. Adapun jika boleh melengkapi informasi, saya tergabung dalam tim yang terdiri dari 3 orang. Sementara Bu Lili dan Bu Elsa tergabung dalam tim yang terdiri dari 4 orang. Beda tour operator ya, begitu kata beliau. Kami ditemani para guide. Selain kami dan tamu-tamu warga negara asing, hari itu 28 Februari 2025 ada juga tamu dari pihak Balai Taman Nasional yang turut mendaki. Jadi banyakan pendakiannya. Kemudian yang poin keempat, mungkin yang tidak diketahui kawan-kawan yang kurang familiar dengan dunia pendakian, Kartens Piramid berbeda dengan gunung di Indonesia pada umumnya. Medan tebing curam dengan ketinggian 600-an meter ini di base camp YP ya 4.200-an mdpl, sementara Puncak Jaya adalah 4.884 mdpl, mewajibkan kita untuk lancar menggunakan alat-alat tali untuk naik dan turun atau ascending dan rappelling sebagai safety prosedur ya. Sebagai catatan, di ketinggian di atas 4.000-an mdpl, apalagi dalam cuaca buruk, kita memang tidak boleh diam terlalu lama sebab rentan terkena hipotermia ya. Kemudian yang kelima, rangkaian tragedi yang menimpa Bu Lili dan Bu Elsa juga 3 korban lainnya yang pada saat itu masih terjebak di area tebing. Baru saya dan Furki Sahroni ketahui setelah kami tiba di base camp YIPI. Kami tiba 28 Februari 2025 pukul 22.48 waktu Indonesia Timur. Dapat kabar 1 Maret 2025 sekitar pukul 04 waktu Indonesia Timur. Kaget dan sedih, tapi bersama orang-orang di YIPI mengontak korban yang terjebak dengan menggunakan HT agar tetap merespon. Sampai akhirnya mereka dijemput oleh para relawan, baik lokal maupun internasional, pada tanggal 1 Maret 2025 ya. Alhamdulillah ketiganya selamat meski sempat kritis. Yang keenam, sekali lagi, keseluruhan kronologisnya bisa dicek di berbagai portal berita. Tulisan ini sebatas pelengkap kronologis dari sudut pandang dan pengalaman saya sendiri yang bisa diperiksa kembali ke berbagai pihak. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang sangat suportif dalam proses evakuasi, terutama seluruh kru dan pendaki di YIPI. Akhir kata, saya berharap kawan-kawan dapat menahan jempolnya untuk mengeluarkan asumsi, teori, apalagi komentar nirempati. Pakai energi untuk berdoa, beri ruang untuk keluarga dan kerabat yang berpulang untuk berduka. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Salam lestari Pirsa Besari. Jadi itu yang disampaikan cukup menyeluruh lah apa yang disampaikan oleh Pirsa Besari ya. Semoga ke depan perjalanan-perjalanan ke puncak gunung, apalagi puncak Jaya yang tingginya 4.884 mdpl, itu membutuhkan sebuah persiapan yang baik, yang matang, peralatan yang cukup memadai, sehingga kita bisa selamat pulang kembali ke rumah gitu ya. Karena apalah arti sebuah pendakian jika tujuan utamanya bukan puncak tetapi bisa pulang kembali ke rumah. Kita doakan semoga Ibu Lili dan Ibu Elsa, juga 3 korban lainnya yang sempat kritis, sehat kembali, dan mudah-mudahan semua kita yang sedang mendaki di gunung manapun mereka disehatkan. Dan terakhir penting tadi didoakan Deddy Mulyadi ketika ia mendoakan kedua korban ini, tentu dalam konteks bagaimana aktivitas ke hutan ini mudah-mudahan dalam kerangka bagaimana kita bisa merawat alam, bisa merawat gunung, bisa menjaga gunung dari tindakan-tindakan sembarang manusia. Dari sampah-sampah yang kita bawa bisa kita kelola dengan baik, bisa kita bawa turun lagi. Dan tentu saja semoga bahwa ketika kita datang ke gunung, menjadikan mental kita semakin tunduk dan patuh terhadap Tuhan, bahwa jiwa kita menjadi bersih, bahwa fisik kita menjadi sehat, dan tentu saja spiritualitas kita menjadi meningkat. Demikian ulasan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.